Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan pakar geologi dan kebencanaan UGM, Ibu Dwi Korita. Selamat siang, Bu Dwi Korita dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saudara. Ibu, kalau kita melihat bagaimana concernnya Presiden Prabowo, kita lihat Presiden sudah melakukan kunjungan 4 kali ke lokasi bencana ini. Apa concern yang ingin disampaikan Presiden terkait dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden ini? Ya, pastinya beliau sangat memperhatikan rakyatnya, masyarakatnya yang sedang dalam musibah ya, mendapat bencana, sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tentunya ini hal yang sangat-sangat penting dan kita harus sangat bersyukur dengan hal itu. Dan selanjutnya semoga saja dari kunjungan-kunjungan tersebut juga mengakselerasi proses tanggap darurat, barangkali sudah selesai menuju ke tahap rehab rekon. Jadi dengan terjun langsungnya seorang leader, pimpinan tertinggi negara, itu otomatis tentunya akan semakin membangun semangat dan kesungguhan jajaran yang dipimpin dan juga pihak-pihak terkait. Sehingga harapannya tentunya apa yang diharapkan oleh masyarakat segera dapat pulih kembali, itu dapat terwujud. Demikian, Mbak. Bu Dwi Korita tadi sempat mengatakan soal bagaimana concern terhadap proses rehab rekon yang akan dilaksanakan setelah proses tanggap darurat bencananya selesai. Nah, dalam proses tahapan rehab rekon ini, Bu, apa yang harus dipersiapkan dan juga disiapkan oleh jajaran terutama pemerintah pusat untuk mencegah kemudian terjadi lagi bencana susulan? Karena kalau kita lihat ada informasi juga dari jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan bahwa memang situasi cuaca di sana juga masih ada yang hujan dan dikhawatirkan akan ada banjir-banjir susulan seperti itu, Bu. Betul sekali. Jadi kalau ini terus terang nomor satu, bencananya ini luar biasa. Jadi sebelumnya meskipun sudah ada tsunami Aceh, ini karakteristiknya berbeda, lebih kompleks ya. Susulan-susulannya akan lebih sering terjadi. Kalau tsunami hanya sekali selesai ya. Dan sebaran dampaknya itu jauh lebih luas. Ada 3 provinsi dan tempatnya sangat berat medannya. Sehingga kalau kita berbicara penanggulangan bencana atau sistem manajemen bencana yang biasa, itu kan tahapannya urut nih ya. Mulai dari pencegahan, kemudian ke mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, lalu rehab rekon. Nah, untuk kali ini karena ini luar biasa, beberapa tahap itu perlu dilakukan secara paralel. Misalnya saat ini tanggap darurat, tapi juga tetap harus ada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, bahkan pencegahan. Jadi tidak hanya memikirkan tanggap darurat saja. Misalnya saat tanggap darurat, saat mencari korban, atau saat nanti segera rehab rekon, pencegahan bencana susulan tetap harus dilakukan. Terus terang yang kami khawatir, sisa-sisa tumpukan sedimen dan kayu-kayu kadang atau bahkan cukup sering itu tidak langsung bersih. Masih ada di hulu sungai di atas gunung. Nah, ini harus ada pihak berwenang yang menginspeksi tersebut dan membersihkan sisa-sisa tersebut. Membersihkannya bagaimana? Misalnya dengan alat berat, misalnya dari Balai Wilayah Sungai PU, atau kalau dengan alat berat medannya sangat sulit, naik ke atas itu tidak mudah, sangat sulit, maka mungkin dengan terkontrol sengaja dialirkan dengan kecepatan yang diatur, dikendalikan, dan semua dikosongkan di bagian bawah. Nah, karena kalau tidak dengan sengaja disudet ya, itu kayaknya menyumbat ya, disudet dengan sedikit demi sedikit, dengan pelan-pelan diturunkan, nanti hujan lebat lagi,
itu bisa tergelontor dengan cepat dan menimbulkan banjir bandang lagi. Ini sebagai contoh bagaimana beberapa tahap perlu dilakukan paralel. Ada tanggap darurat, bahkan mungkin nanti ada rehab rekon, tapi juga tetap harus ada tahap pencegahan dan mitigasi. Dan tentunya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca itu juga masih terus perlu digencarkan. Dan dalam modifikasi cuaca itu tantangannya biasanya awan-awan yang terjadi di puncak musim hujan saat ini sangat masif. Bisa mulai pagi sampai sore, bahkan bisa berlanjut sampai malam. Sehingga modifikasi cuaca itu harus luar biasa. Tidak hanya seperti biasanya, karena ini puncak musim hujan. Kami pernah melakukan modifikasi cuaca, maksud saya BMKG, pernah melakukan modifikasi cuaca 24 jam terbang ya dengan pesawat, jumlahnya tidak hanya satu atau dua pesawat, misalnya untuk satu lokasi itu 3 gitu ya, satu area itu 3. Karena terbangnya itu harus silih berganti sampai 24 jam. Itu pernah terjadi dan tidak hanya sekali. Sehingga dalam operasi modifikasi cuaca pun jangan biasa-biasa saja. Karena awan-awannya memang sudah akumulasinya sangat masif. Kami yakin BMKG pasti sudah sangat paham hal itu. Persoalannya sarana prasarananya. Jadi bukan berarti kemampuan BMKG-nya, bukan, tetapi fasilitas pesawatnya itu juga perlu ditambah, dilipatkan agar demi melindungi itu tadi proses saat tanggap darurat sampai rehab rekon. Karena kalau terus hujan dengan cuaca yang membahayakan itu juga tidak bisa bekerja dan membahayakan. Sehingga poinnya perlu lipat dari bencana yang biasa. Effortnya itu perlu lipat kali dari bencana yang biasa karena kondisi kompleksitas dan beratnya medan dan bencananya yang susul menyusul masih bisa terjadi. Demikian, Mbak. Berarti memang effort atau usaha dan kerja yang dilakukan harus secara simultan, harus berlipat-lipat lagi. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dwi Korita, ini kalau sudah di akhir tahun ada banyak sekali permasalahan, termasuk juga BMKG sudah mengatakan ada siklon-siklon baru yang terbentuk di beberapa hari belakangan ini. Ibu, terima kasih banyak atas obrolannya siang hari ini di Breaking News Kompas TV. Ibu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi dan kebencanaan UGM. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan salam sehat, Ibu. Terima kasih. Selamat siang.